Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 92 akan menjelaskan materi tentang alat reproduksi pria. Sebelum menjelaskan materi, perkenalkan saya Tiara Tasya Fikri. Nama saya Muhammad Chandra. Saya Akila Kaliana. Saya Nadia Karyala. Saya Ryan Saputra. Dan teman saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pria. Jadi alat reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, setelah terbagi menjadi dua bagian, maka terdapat organ-organ yang di dalamnya terdapat fungsinya masing-masing. Pada bagian alat reproduksi luar terdapat organ yang bernama penis. Penis merupakan organ reproduksi yang berada di luar tubuh, berfungsi sebagai saluran kecil, urin, dan saluran sperma. Urin merupakan suatu kantong yang memiliki fungsi menjaga seluruh testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah dan terdapat dalam skrotum. Pada usia antara 13 atau 14 tahun tersebut, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Apa itu sperma dan hormon testosteron? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki. Nah, selanjutnya ada saluran sperma. Saluran sperma terdiri atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan sebagai saluran keluarnya urin. Kelenjar reproduksi memiliki fungsi memproduksi cairan atau getah yang nanti akan mencampur dengan sel sperma yang menjadi air mani atau semen. Kelenjar reproduksi laki-laki terdiri atas vesicula seminalensis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Kelenjar vesicula seminalensis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk berkembang sperma. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan detail cairan yang bersifat basal. Adapun juga pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma di dalam tubuh seminiferus bukan tubuh sebenarnya struktur yang membentuk testis. Kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan dan kata menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang pembentukan testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid 2N mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur pada ovari wanita. Sel telur sendiri sudah ada di dalam tubuh wanita sejak usia kehamilan 8-20 minggu. Embrio memiliki sekitar 600.000 sel induk telur atau oogonium. Oogonium melakukan mitosis membelah diri hingga jumlahnya mencapai sekitar 7 juta oosis primer. Namun pada saat proses kelahiran jumlah oosis berkurang hingga 1-2 juta. Selanjutnya oogonium akan tertidur sementara hingga masa pubertas. Oogonium akan kembali aktif mengikuti siklus menstruasi wanita. Pada masa ini proses oogenesis
terjadi sel telur yang sudah matang akan dilepas oleh ovarium atau hingga hidung telur ke saluran tubuh falopi. Dari 1 sampai 2 juta sel telur, hanya tersisa 300 sampai 400 yang matang dan nantinya akan dilepaskan selama masa reproduksi atau subur wanita. Fase pembelahan. Tahapan pertama oogenesis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua gambat yang identik atau yang sering disebut dengan mitosis. Selain mitosis, ada pula meiosis, yang mana merupakan pembelahan sel menghasilkan 4 gambat dengan masing-masing sel memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya. 2. Fase perkembangan. Pada tahapan ini, proses oogenesis pada pembelahan sel telur pertama mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang. Hal ini menyebabkan oosit memiliki banyak sitoplasma sedangkan yang lain tidak. Oosit memiliki banyak sitoplasma lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki sitoplasma dan juga sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 92 kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang siklus menstruasi. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Al-Fatir Adriansyah. Nama saya Rizky. Nama saya Gilang Arya Putra. Nama saya Syarita. Nama saya Marsyalin. Nama saya Dia. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang. Namun, hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat meletaknya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Fase kerja adalah fase sekretory folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah dievolusikan akan ditangkap oleh fibrin dan akan bergerak. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.